Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Ibowo, Kepala SMK Negeri 11 Semarang yang terletak di Jalan Cemara, Banyumanik, Kota Semarang. Sekolah ini berdiri di atas lahan seluas 3,5 hektar, didukung oleh 129 pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten di bidangnya. SMK Negeri 11 Semarang sebagai SMK Pusat Keunggulan siap mencetak 1.707 peserta didik menjadi generasi muda yang ahli, terampil, dan memiliki kompetensi di bidangnya. Pada tahun pelajaran 2022-2023, SMK Negeri 11 Semarang mulai mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan tujuan untuk mengasah minat dan bakat peserta didik sejak dini dengan fokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi. Sebagai upaya menghasilkan lulusan yang unggul, maka pembelajaran di SMK Negeri 11 Semarang menerapkan 8+I Link and Match, yaitu: pertama, kurikulum disusun bersama industri dan sejalan dengan penguatan aspek soft skill, hard skill, serta karakter kebekerjaan sesuai kebutuhan dunia kerja. Kedua, pembelajaran diupayakan berbasis project real dari dunia kerja untuk memastikan soft skill, hard skill, dan karakter yang kuat. Ketiga, jumlah dan peran guru instruktur dari Dudika ditingkatkan sampai minimal mencapai 50 jam per semester per program kalian. Keempat, praktik kerja lapangan atau industri minimal 1 semester. Kelima, sertifikasi kompetensi bagi lulusan dan guru atau instruktur sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja. Keenam, seluruh guru atau instruktur didorong untuk memperbarui pemahaman teknologi melalui pelatihan secara rutin. Ketujuh, diadakan riset terapan yang mendukung teaching factory berdasarkan kasus atau kebutuhan. Dan kedelapan, komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja. Sedangkan huruf I adalah berbagai kemungkinan kerjasama yang dapat dilakukan dengan dunia kerja, di antaranya beasiswa dan atau ikatan dinas, donasi dalam bentuk peralatan laboratorium, dan lainnya. SMK Negeri 11 Semarang berupaya menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Keberagaman rencana peserta didik dilayani dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan kepada peserta didik beragam cara untuk memahami informasi baru dalam komunitas ruang kelasnya yang beragam, termasuk cara untuk menggali ide, merencanakan, dan mengembangkan produk secara beragam. Dengan demikian, semua peserta didik dalam suatu ruang kelas dengan latar belakang kemampuan beragam dapat belajar secara efektif. SMK Negeri 11 Semarang dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembelajaran mewajibkan guru melaksanakan PIJAR, pendekatan individu dalam belajar. PIJAR selain sebagai strategi optimalisasi pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, juga memiliki filosofi yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi. Secara filosofis, PIJAR merupakan cahaya yang memiliki spektrum beragam, baik warna, panjang gelombang, frekuensi, dan energi. Jika cahaya ini terurai, akan menghasilkan warna-warni yang indah seperti juga keberagaman yang dimiliki peserta didik. Dari filosofi ini, memberikan pemahaman bahwa pendekatan individu menjadi landasan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. PIJAR yang berarti cahaya juga selaras dengan peran guru, yaitu memberikan sinar bagi peserta didiknya. Guru berasal dari kata gu dan ru yang memiliki makna dari gelap menuju terang. Sebagai upaya menghargai hasil karya peserta didik dalam proses pembelajaran diferensiasi, kepala sekolah memberikan ruang kepada setiap program kalian dan konsentrasi kalian untuk berkolaborasi dalam melakukan gelar karya. Kegiatan gelar karya adalah wujud apresiasi dari seluruh warga sekolah dan stakeholder terhadap karya peserta didik.
Memberikan apresiasi merupakan penilaian yang bermakna selain memberikan nilai-nilai angka pada rapor peserta didik. Dalam kegiatan gelar karya tersebut, pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada program kalian yang melibatkan seluruh peserta didik untuk berkolaborasi menyukseskan kegiatan dari proses perencanaan, desain pameran, mengumpulkan hasil karya, dan menatanya. Orang tua peserta didik yang hadir diarahkan memasuki lokasi gelar karya untuk melihat, mengamati karya-karya putra-putrinya. Sebagai pemimpin memiliki peran penting untuk memastikan bahwa seluruh warga sekolah mampu mengeluarkan ide-ide cerdas dalam merealisasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dipandang mampu mengakomodasi setiap talenta dan bakat peserta didik agar tumbuh subur di lingkungan sekolah. Untuk memastikan pembelajaran berdiferensiasi tersebut berjalan secara optimal, kepala sekolah menerapkan strategi PIJAR atau pendekatan individu dalam belajar. Dengan diterapkannya PIJAR, SMK Negeri 11 Semarang akan tumbuh dan berkembang sebagai sekolah yang menghasilkan profil pelajar Pancasila. Aksi nyata yang saya lakukan untuk mengubah paradigma guru agar mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui pendekatan individu dalam belajar atau PIJAR adalah sebagai berikut. 1. Memberi kesempatan kepada setiap program kalian dan konsentrasi kalian untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan karakteristiknya. Capaian kompetensi yang ada di dalam kurikulum digunakan sebagai acuan ketika melakukan proses pembelajaran dan didorong untuk menghasilkan proyek yang bervariasi. Kedua, memberikan kemerdekaan kepada setiap program kalian dan konsentrasi kalian untuk melakukan pembelajaran di ruang kelas, proses mentoring teman sebaya pada teaching factory dan kelas industri menjadi salah satu cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Mendorong program kalian dan konsentrasi kalian untuk melaksanakan pembelajaran kontekstual berbasis project real, seperti mengundang guru tamu dari industri dan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Beberapa contoh pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, pada program kalian pengembangan perangkat lunak dan game, seluruh peserta didik diberikan materi dasar pengembangan perangkat lunak dan game. Setelah itu diberikan kemerdekaan untuk memilih pengembangan produknya sesuai dengan rencana seperti fotografi, videografi, desain, scriptwriter, dan game. Pada program kalian animasi, seluruh peserta didik diberikan materi dasar animasi. Setelah itu diberi kemerdekaan untuk memilih pengembangan produknya sesuai rencana seperti lukis sketsa wajah, animasi 2 dimensi, dan animasi 3 dimensi. Pada program kalian desain komunikasi visual, seluruh peserta didik diberikan materi dasar desain komunikasi visual. Setelah itu diberi kemerdekaan untuk memilih pengembangan produknya sesuai rencana seperti clothing, merchandise, packaging, mencetak berbagai media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.